Nah, sedangkan yang ketiga, nah ini yang tadi mungkin yang sedikit manipulatif. Semisal kita kalau tadi dengan belanjaan atau kita membawa, mungkin kita pernah merasa yang sering membawa tas, misalnya tas jinjing atau tas itu baunya sakit ya. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, bisa saja bebannya berat, bisa saja cangklongannya lebarnya terlalu kecil sehingga dia malah justru menekan. Ini jadi nyeri ya. Jadi ergonomik tidak ergonomik karena menyalahi. Lalu bagaimana ergonomiknya ya? Mungkin lebar permukaan cangklongannya lebih lebar, bebannya terus dikurangi atau bergerak di sisi atau preparingnya dengan sering melakukan ya peregangan untuk memperbaiki posisi pasca ditarik-tarik apa menggendong beban tadi. Jadi hal-hal kayak gitu itu sepertinya sepele tapi slide berikutnya ya ini contoh juga bahwa leher itu geraknya dia memiliki sumbu ergonomik tidak lepas dari sumbu gerak. Jadi seperti leher itu bisa geleng, menunduk ke depan dan mendangak, kemudian berputar, ya. Kemudian lengan itu bisa mengangkat ke atas, ke belakang, kemudian dari depan ke belakang, ya. Lalu kemudian bahu juga sama. Oh, ini badan, jadi menggerakkan badan bisa membungkuk, bisa ke samping, bisa memutar. Ini contoh, jadi ketika cara sederhana menilai bahwa ergonomikah kita atau hasil yang diterima keluhan fisik sakitnya kita seperti apa ya, oh ke kanan dan ke kiri ternyata sama, sumbu geraknya sama, lingkup gerak sendinya sama, maka itu bisa sebagai salah satu menilai apakah kita cukup ergonomis dalam aktivitas sehari-hari. Slide lagi. Ya, ini sebagai contoh juga ada gambar satu membungkuk, Anda perhatikan posturnya, ketika saat membungkuk maka beban ada di depan, sekitar depan pusar dikit, jadi di bawah pusar agak ke depan. Itu beban utama tubuh manusia. Ketika membungkuk, dia beban sumbu tetap di depan sekitar pusar, di bawah pusar depannya. Kemudian dia menahan. Nah, artinya Anda bisa bayangkan beban akan condong kemana pada saat membungkuk. Dan apabila dilakukan secara berulang-berulang, tanpa sadar dia akan memberikan suatu cedera jaringan, terutama otot punggung atau pinggulnya. Ini sebagai repetisi atau berulang dan mikro trauma ringan, tapi berulang. Sehingga kadang kita harus perhatikan postur. Kenapa postur harus tegak? Duduk tegak. Mengapa kursi yang baik itu sebenarnya kursi yang bentuknya cenderung mungkin sekitar sudutnya membentuk bukan 90 tapi mungkin sekitar 100 derajat ya. Jadi kalau orang dengan masalah punggung bukan berarti kursinya yang keras, harus yang keras, tidak bisa. Tidur harus kasur yang keras, bukan. Tapi kita perhatikan pada saat barang itu digunakan, tubuh kita bentuknya seperti apa. Itulah cara menilai bisa dimanfaatkan atau tidak alat atau barang tersebut. Oke, slide lagi. Nah, ini juga sama. Bisa diperhatikan ketika bagi siapapun, mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu yang misalnya bekerja di kantor, sering dengan komputer, yang ideal komputer itu adalah setinggi mata, layar komputer setinggi mata. Ini ergonomik. Kalau diperhatikan sudutnya sesuai dengan fungsi normal anatomi seperti apa. Ini tidak gampang lelah. Ya, jadi karena misalnya menunduk terlalu lama itu jadi lelah ya. Hal lain bisa menyebabkan sakit kepala berulang-ulang. Dan ini yang kadang dikira sakit kepala yang harus meminum obat sakit kepala dan seterusnya. Tapi lupa memperbaiki postur. Kemudian cara ngetik itu, komputer misalnya.
Anda perhatikan cara ngetik, belum, slide sebelumnya ya. Anda perhatikan gambar kiri bawah itu cara ngetik komputer, cara di keyboard-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, simetris kanan dan kiri, perhatikan arahnya tidak menyalahi sumbu dari, mmm, anggota tubuh yang digunakan. Kalau pada saat mengetik Anda perhatikan telapak tangan, pergelangan tangan, yang benar itu lurus semua ke ke depan, sedangkan yang keliru dia seperti membentuk sudut. Ini tanpa sadar akan menimbulkan, eee, cedera, ya. Lalu kemudian gambar yang samping kanan, itu juga sama, cara mengangkat beban. Bandingkan yang dengan membungkuk, langsung mengangkat beban, dengan yang sebelah kanannya berjongkok, mengangkat beban. Anda perhatikan sumbunya ada di mana saja. Jadi, supaya beban itu terbagi merata, sumbu titik gravitasinya mungkin harus berjauhan seperti yang gambar kanan itu yang orang, setengah berjongkok. Atau yang di bawah saat mengangkat beban dengan posisi yang sama, hanya dengan ukuran beban yang berbeda, akan benar ketika posturnya seperti itu, yang tegak. Jadi dari jongkok dulu, mendekatkan ke badan, baru berdiri tegak. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga kadang saya tampilkan di sini kenapa? Bahwa ternyata ternyata seseorang dengan keluhan sakit punggung, sakit boyok, bahkan yang orang bilang jepitan saraf, prosentase terbesar itu malah kalau diperhatikan bukan persentase, yang memberikan beban terbesar pada tulang belakang justru posisi duduk dengan mengangkat beban atau duduk lama. Anda perhatikan gambar kanan itu kan duduk semua. Dia pembandingnya yang posisi berdiri mengangkat beban dengan cara membungkuk. Lalu Anda perhatikan gambar yang kiri, ketika dia berdiri, dia hanya memberikan tekanan sekitar seratusan PSI. PSI satuan tekanan dalam kilogram. Ya memang di sini di gambar paling kiri ada nama tiduran, tapi kan nggak mungkin kita tiduran setiap hari sepanjang hayat masa tiduran. Jadi harus aktivitas. Dan cara tidur yang ideal memang lurus seperti itu supaya postur tubuh itu menemukan fisiologis bentuk-bentuk fisiologis anatomisnya. Slide lagi. Nah, ini sebenarnya rumus. Rumus gerakan ergonomis itu seperti apa? CI, chance of injury. Jadi kesempatan untuk terjadinya cedera adalah sama dengan PFRD dalam kurung itu kan mungkin perkalian dengan IE PV. P posisi. Jadi posisinya seperti apa? Kalau ingin cedera, taruhlah kita misalnya mengisi angka lah, kesempatan untuk menjadi cederanya kecil, andaikan berat bebannya yang dibawa besar, artinya di komponen lain harus dikecilkan. Misalnya jangan diulang-ulang repetisi R, jangan diulang-ulang. D, durasinya jangan kelamaan. Oke. Kemudian I, individual, mungkin bisa aja berbagi, maksudnya itu membagi beban itu bisa. E, environment itu misalnya jalan nanjak dan datar pasti berbeda. Vibration, artinya ketika membawa beban yang berat, ya mantep aja, dipegang mantep, nggak usah banyak goyang, banyak apa, ya diem aja seperti seolah-olah beban itu melekat pada tubuh kita. Kalau work organization ya urutannya kita tahu bahwa kita tahu urutannya. Saya mau memindahkan barang seberat 20 kilo masuk ke gudang dari halaman depan. Jadi Anda sudah memperkirakan sejak awal, lintasannya seperti apa, prosesnya jalan seperti apa. Jadi itu contoh demikian. Atau misalnya kalau sering terjadi ya kan sekarang mungkin yang
kebetulan yang cukup miris juga ketika anak sekolah menggunakan backpack ransel yang terlalu besar, terlalu berat, bukan besar, berat. Hampir semua buku dibawa. Dalam jangka panjang itu akan merusak tulang belakang. Ya, jadi kualitas kuantitasnya nggak baik. Tapi ya terkadang itu sungguh dilema. Makanya tadi di awal ada contoh ketika memanggul backpack itu, maka biarkan itu melekat pada badan. Terus kemudian jika pun bisa berat berat dari beban yang dibawa yang katakanlah apa tidak atau meminimalkan cedera itu ya menggunakan apa 10% dari berat badan yang mengangkat. Jadi maksimal seperti itu, 10% dari berat badan si si pelakunya. Itu akan meminimalkan cedera yang jelas seperti itu. Oke, kemudian slide lagi. Nah, terus simpulan dari paparan sore ini, ya sebenarnya pola ergonomis itu menjadikan kualitas kuantitas beraktivitas bisa lebih optimal. Tidak ada rumusnya sebenarnya, selalu, dalam arti selalu, bahwa seorang yang berat badannya berlebih, pasti lututnya nyeri, atau orang bilang kropos. Belum tentu, karena banyak faktor. Karena yang mungkin tidak besar pun, yang kurus, ternyata ya juga bisa bermasalah di lutut, sama kan? Atau juga bisa bahwa tidak juga yang besar badannya selalu sakit boyoknya. Karena tadi, ergonomiknya seperti apa. Seseorang dengan cara jalan pun sama. Ketika Anda merasa perhatikan kita semua atau Bapak Ibu atau rekan-rekan, ketika saat berjalan, ketika jalan seperti bebek yang telapak kakinya melebar, ya, telapak kaki melebar itu tanpa sadar akumulasinya kemana? Bukan cuma ke pergelangan kaki, tapi ke lutut, ke pinggul, ke boyok. Dan ini berpotensi melemahkan struktur di semua penopang tadi. Akan jadi masalah, ya jadi masalah. Bukan sekarang, bukan. Mungkin kemudian hari karena apa? Akumulasi dari cedera yang dialaminya. Kemudian latihan fisik harus dilakukan bertahap, terukur, konsisten, dan terprogram. Maksudnya bertahap, lakukan dari yang ringan dulu, berangsur-angsur semakin berat, dan seterusnya. Bertahap. Sedangkan terukur, ya kira-kira saja, artinya kemampuan kita seperti apa, jangan gegabah, jadi melipat duakan entah gerakannya, entah bebannya, apapun. Jadi terukur. Konsisten artinya otot itu, kita tahu mungkin ada biasanya angkat beban ya, angkat berat itu kan ternyata bisa mengangkat 100 kilo, 200 kilo. Apakah dia langsung mengangkat 100 kilo? Tidak, dia mengangkat masih dari ringan dulu, bertahap, secara konsisten nambah berapa berapa. Dia latihannya rutin seperti itu dan konsisten melakukan gerakan yang sama. Jadi biasanya akan nampak ketika pada seorang yang menseriusi suatu olahraga, dia akan continue, continue dan konsisten. Kemudian terprogram itu ya memang urut-urutannya sesuai, tidak asal ngangkat, tapi perlu preparing dulu, persiapan dulu. Selanjutnya mengenali dan menyadari keterbatasan fisik, jadi tidak memaksakan diri. Karena ada yang mungkin kita tahu beberapa orang yang merasa saya sudah kuat, saya mampu, akhirnya dia memaksakan bekerja dan ataupun memaksakan mengangkat dengan alasan saya mau cari keringat. Yang penting kan cari keringat, bukan masalah cari keringatnya. Kalau cuma cari keringat ya duduk di depan jam 11-12 ya sudah cukup keringetan. Tapi kalau bergerak jadi salah, jadi masalah kemudian hari itu bisa. Dan meskipun terjadi suatu cedera jaringan yang ringan, mungkin bisa dilakukan
terapi sendiri ataupun penyembuh pola perawatan sendiri, tetapi ketika tidak memberikan hasil, jangan gegabah langsung mencoba semua terapi tanpa konsultasi pada profesional healthcare. Kenapa? Karena ya cerita bahwa memperhatikan tubuh secara komprehensif itu sangat penting. Tidaklah juga bahwa seorang dengan tadi saya sampaikan, seseorang dengan misalnya bekerja di bank, dia akan mengatasi sakit lehernya yang berlama-lama bulan bahkan tahun. Bisa saja dia berubah menjadi bukan berubah tapi ditambah dengan susah tidur, tidak seger, tidak fresh ketika bangun, gangguan dalam tidur. Itu contohnya. Terus kemudian kita memberikan obat, solusi obat, terapi biasa tidak. Harus apa? Pola kerjanya. Misalnya tadi cara menghitungnya diganti. Kalau biasanya kanan, pindah di kiri mesinnya. Atau tukeran tempat sama teman. Itu contoh. Jadi itu harus dilakukan dengan kesadaran. Karena begitu nanti jadi keluhan fisik, itu bisa melebar ke mana-mana. Oke, slide lagi. Sebenarnya ini slide terakhir. Ya, jadi eh, perlu suatu keseriusan, perlu suatu konsisten. Keseriusan itu sambil enjoy, bukan sambil fun, bukan yang serius seperti orang mau ujian, bukan. Tetapi perlu diperhatikan pola tersebut. Cara jalan bagaimana, cara mengangkat bagaimana, eh, apa namanya, terus caranya. Ya semua harus eh, apa ya, komprehensif. Bentar ini kayaknya mungkin bisa kita sharing dengan ada satu kawan saya, bentar. Dia kebetulan ada teman saya, orang Bandung itu kayaknya sudah connect namanya Pak Akun. Nah, Harpinandi Ihram, bisa tolong dikonekkan. Jadi materinya udah selesai. Sekarang mungkin host bisa ini Mbak, yang paling bawah itu Harpinadi Ihram. Dia itu kawan saya, kebetulan di bawah di Bandung posisinya. Uh, beliau itu mengelola, ya kalau Anda tahu Pondok Pesantren Darut Tauhid, ya dia salah satu pengelolanya. Dia beliau itu kawan saya dan cukup intens tentang gerakan ergonomis ini, namanya Mas Apin. Kebetulan dia sih masih dekat dengan si AA. Mungkin bisa disambungkan aja Mbak. Ya, dokter. Mas Apin. Yang paling bawah itu Harpinadi Ihram. Di partisipan paling bawah itu namanya. Ya, Mas Apin. Gitu. Silakan Mas Harvin, apakah sudah mendengar? Oke. Karena di beliau dulu sama sempat sering kami apa ya, berbagi untuk kegiatan-kegiatan tentang ergonomik. Kok bilang nggak ada suaranya? Coba. Sedang dikonekkan, dokter. Ya. Nanti dia mungkin bisa sharing pengalaman karena lebih baik kan waktu lebih ke aplikatifnya, karena ergonomik itu ya lebih ke aplikasi daripada cuma teori. Seperti halnya sambil nunggu Mas Apin udah connect belum? Mau udah connect nanti saya dikabar ya. Coba Mas Harvin Ya. untuk connect ulang.
Halo Mas Hervin. Sudah terkonek ya? Udah. Ya, silakan. Suaranya bisa tidak di-mute, Mas? Nah, silakan Mas Hervin bisa sharing mungkin pengalamannya dalam kebiasaan ergonomis ini. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Guru. Masya Allah, beliau guru saya nih. Kita bicara bersama beliau, Masya Allah. Jadi intinya mungkin saya sharing pengalaman dengan beliau itu, kita kenal sama Pak Madio. Alhamdulillah selama sama belajar pijat, terus memang kita sering dipijat, kemudian alhamdulillah dengan syariatnya kadarullah belajar pijat sampai dengan alhamdulillah mengamalkan sampai saat ini. Nah, mungkin sharing pengalaman yang sudah dilakukan di rumah. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, nah ini kita kan bikin kayak, saya coba dulu. Bisa di-unmute, Mas? Masih ke-mute suaranya. Oke, udah? Ampun. Ya, ya. Oke, tadi kepencet, maaf. Ini saya balikin lagi. Tuh, ini. Maaf. Pegangan tes. Saya pegang aja. Nah, jadi mungkin untuk gerakan-gerakannya, ya kita lakukan pertama mungkin seperti Dr. Anggoro bilang ya, untuk konsisten, kemudian dengan cara yang sesuai dengan tubuh kita, kayak seperti duduk di antara dua sujud, kemudian duduk di antara dua salat, itu juga kita harus konsisten juga, sampai dengan juga salatnya juga kita sampai tumaninah, dirasakan gerakannya, tidak hanya sebagai formalitas, tapi juga seperti wudhu. Nah, mungkin yang Dr. Anggoro lebih paham mengenai sarafnya, seperti kita berwudhu, seperti pijat seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita wudhu kan biasanya gini-gini, tapi biasanya kita sambil dipijat, konsisten, sambil zikir juga, sampai juga dengan kita, kita belajar bagaimana juga sharing sama teman-teman ke medis juga, untuk bisa mengetahui saraf-saraf mana saja yang bisa mereaksikan saraf kita untuk bisa lebih on. Contohnya, seperti kayak gini kita memegang mushaf. Kalau bisa kita duduk bersila kayak gitu kan cepet ngantuk, karena seperti ini kan. Nah, tapi kalau kita memegang mushaf seperti, coba saya contohkan. Seperti ini, duduk di antara dua sujud itu kan, nah, kan lebih, tulang punggungnya juga lebih rata. Dan insya Allah kalau capek juga bisa dimodifikasi dengan gerakan tahiyat awal atau akhir, dan istiqomah. Dan saya juga masih belajar sama Dr. Anggoro bagaimana bisa istiqomah. Mungkin itu dulu pengantarnya. Gimana Pak Dokter? Iya, ya. Jadi kebetulan saya dengan Mas Apin juga ada satu senior kami, Pak Madio, cuman saya cari belum ketemu kontak. Jadi ergonomik itu suatu kebiasaan, tetapi kami mencoba menelaah dari sisi keseharian apa yang bisa dilakukan. Kebetulan kami Muslim, jadi kan setiap kali ternyata dalam sholat itu tanpa disadari itu sebenarnya merangsang untuk sikap ergonomik itu sendiri, bukan kita tidak membicarakan ke arah masalah spiritualnya, tetapi lebih ke tubuh itu ternyata melakukan gerakan ergonomi untuk yang tadi, bahwa harus latihan itu bertahap, konsisten, terukur, terprogram juga. Itu terukur karena tidak mencederai dan melatih otot jadi lebih lentur. Memang di hal lain yang tadi saya sampaikan, pada misalnya gerakan-gerakan manipulatif, kita harus memberikan antinya.
Makanya apa ya? Kalau ini kan mungkin Mas Apin kan udah expert ya. Mungkin Mas Apin yang baring kayak orang yoga itu, Mas Apin. Yang kayak baring pasrah. Oh ya, Masih bisa kan? alhamdulillah. Oh ya, ini mungkin saya berbagi hikmah ya. Kalau misalkan kita kadang-kadang kan membaca itu atau laptop itu kan tangan seperti ini kan, nunduk seperti kayak gini. Nah, kadang-kadang pinggang itu agak sakit. Nah, ini Ya. mungkin saya bisa contohkan sedikit. Nah, ini sebentar ya. Kaki seperti ini. Ya, kalau Mas Apin ini udah expert jadi memang lentur. Kalau kita lihat ya kayak orang yoga. Tapi ini benar. Secara medis pun gerakan ini mengembalikan, kalau tadi di gambar awal, mengembalikan postur tubuh. Mungkin ada lagi yang lain, Mas Apin. Mungkin yang pernah pengalaman apa itu? Mungkin ya paling sederhana saat ini yang bisa dilakukan kan kadang-kadang kita agak punggung agak sakit tuh. Nah, ini contohnya bisa seperti ini, pakai bantal di belakangnya sini, bertahap dulu aja. Bisa lihat kan belakang tuh. Nah, dibuatnya seperti ini, bersimpuhnya dan seperti ini perlahan-lahan. Jadi jangan langsung dipaksakan. Misalkan 3 bantal dulu nih seperti ini. Nah, sudah nyaman baru lagi pasrah. Sudah nyaman lagi, tarik lagi bantalnya, dikurangin sampai dengan rata. Iya. Jadi teknisnya itu mungkin butuh waktu, nggak bisa langsung dalam 1 hari. Yang saya rasakan itu alhamdulillah. Jadi punggung itu biasa kan kadang-kadang kita suka ngebungkuk tanpa disadari itu seperti kayak gini nih. Nah ini mungkin cepat ngantuk, mungkin cepat pusing. Nah kita direstorasi lagi, alhamdulillah syariatnya salah satunya supaya kita lebih menjaga ergonomis tubuh, kemudian juga asupan gizinya juga kita lebih bagus supaya insya Allah di Ramadan ini kita lebih stamina, lebih maksimal untuk beribadah. Gitu Pak Dokter. Oh iya, ya. Baik, makasih ya Mas Apin atas sharingnya. Mungkin ada yang dari moderator, mungkin ada yang mau nanya sama Mas Apin, karena beliau ini ya pelaku sendiri, akhirnya lebih banyak mengalami. Yang dilakukan beliau tadi, kalau kita lihat, itu semacam relaksasi, semacam sebenarnya kalau ada namanya yoga, ternyata itu mengembalikan, kalau di istilahnya Mas Apin tadi, restorasi ya, jadi mengembalikan postur tubuh. Tapi dalam proses pengembalian itu, kalau mungkin kita yang dari teman-teman medis perhatikan, di tulang punggung, tulang belakang itu, ada saraf tulang belakang. Apakah cuma untuk bergerak, apakah cuma untuk perasa? Tidak. Dia ada saraf-saraf otonom yang menempel di sana. Ketika itu diregangkan, memang ada suatu penelitian, tapi itu pun nggak terlalu banyak yang pernah saya coba kaji, itu akan Anda mungkin teman-teman yang di medis ya, itu saraf otonom kan mengatur denyut jantung, mengatur aliran darah, tekanan darah, hormon, bahkan cobalah mungkin yang beberapa yang merasakan kesemutan di kaki, coba aja melakukan gerakan seperti ini. Mungkin tanpa sadar akan memperbaiki sirkulasi darah ya, memang. Tapi untuk mencapainya kayaknya berat, bukan berat, tapi semua bertahap. Jadi memang seperti itu. Ini sebenarnya lebih ke maintenance setiap hari. Tapi kalau yang terkait aktivitas ya tadi, duduk yang benar, tadi dicontohkan ngetik komputer yang benar, terus posisi tidur dan sebagainya. Tapi dengan latihan seperti ini pun itu akan meningkatkan performa dari otot, sendi, sehingga ketika mengangkat sesuatu apapun beban itu posisi itu sudah siap, sehingga meminimalkan lagi cedera yang mungkin terjadi. Ya, Dokter. Gitu. Mas Apin mau nambah lagi nggak? Ya, dari Mas Arvin mungkin mau sharing pengalamannya. Mungkin yang kerasa ya, kalau relaksasi ini yang saya rasakan ya, alhamdulillah menjadikan sarana juga untuk bisa bonding dengan anak-anak, dengan istri. Jadi ergonomis itu juga kan manfaatnya itu tidak instan, tapi bisa dirasakan secara instan. Jadi yang perlukan itu istiqomah, kemudian secara kontinu, dan
harus saling memberikan semangat. Karena kalau misalnya kita sudah ngerasain kayak sakit punggung atau apa, itu kan pasti kan dampaknya kemana-mana. Karena postur tubuh skoliosis atau gerakan yang tidak nyaman, akhirnya kan membuat postur tubuh kita tidak bagus. Dan itu mungkin juga butuh latihan, karena kalau misalnya badan kita enak, insya Allah aktivitas kita yang lain juga enak. Mungkin itu jadi motivasi kita untuk lebih sehat. Nah, jadi sehat tanpa obat ya Mas Apin. Insya Allah, karena memang yang kita rasakan memang sehat itu suatu aset investasi yang amat sangat mahal. Seperti saat ini COVID segini kan memang imunitas tubuh kita kan memang selain asupan tubuh juga harus di-exercise juga latihannya. Gimana Pak Dokter? Ada saran untuk doa untuk kita juga nih? Ya, tetap latihan, tetap yang penting kan semua unsur dipenuhi. Ikhtiarnya maksimal, usahanya maksimal, doanya juga termasuk asupan gizi. Ya kita cuma pasrah doa, ya sisanya tinggal tawakal aja toh. Ya, yang penting semua dilakukan sesuai semaksimal mungkin. Oke. Terima kasih Mas Apin sudah bergabung. Salam buat AA ya. Siap, insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas Arvin atas share-nya yang udah di-share ke teman-teman Health Talk Series yang keempat ini. Nah, untuk Dokter Yanggoro, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Ini dari teman kita dari Medan. Bertanya, bagi pasien dengan recovery HNP dan juga pasien frozen shoulder, bagaimana ya gerakan olahraga yang bisa dilakukan atau tepat untuk penderita tersebut? Terima kasih. Ya, jadi kalau HNP ya, katakanlah kan kita jepitan di saraf tulang belakang. Kita lihat derajatnya. Pada prinsipnya, kalau tadi mungkin, saya pikir kan ini kan tayangan tadi kan bisa diakses siapapun ya. Bisa, Dokter. Tayangan tadi bisa diakses siapa saja kan, karena tadi kan materinya kan di awal mungkin bisa disimak gitu. Yang PowerPoint-nya nanti mungkin tampilannya diperbaiki aja. Jadi intinya bisa membantu memulihkan ya. Bahkan sebenarnya kalau saya pribadi pun ketika stadiumnya tidak terlalu tinggi, saya pasti menyarankan untuk fisioterapi mandiri. Artinya ada gerak-gerakan yang bisa dilakukan secara konsisten, kontinu, bertahap, terukur dan terprogram. Maksud saya begini, tidak semua fisioterapi itu seorang HNP, sama-sama HNP, harus melakukan program fisioterapi yang sama. Misalnya gini, kan misalnya dibilang harus kalau HNP terapi sendiri gimana? Apakah harus tidur di matras yang keras? Tidak. Matras spring bed tetap bisa dipakai. Tapi paling kalau saran saya, gunakan kayak di atas springnya sendiri, cari aja papan yang untuk box speaker itu, box speaker speaker pengeras suara untuk musik itu kan papannya itu kan empuk, tidak ya keras tapi dia cukup empuk. Atau misalnya kalau kita tahu punya meja-meja yang produksi furnitur ya, bukan yang jati, itu kan sebenarnya itu kan kayak multiplex ya. Itu membuat aja dipotong seukuran tubuh Anda, terus kemudian supaya nggak keras dilapisi selimut ataupun apa yang agak empuk, yang nyaman untuk Anda. Prinsipnya bukan kerasnya, tapi ketika tidur di atasnya dia turun bersamaan. Makanya di slide saya yang di awal itu bentuk tulang belakang dia akan seperti itu, baik posisi tidur, berdiri itu udah ideal. Jadi seperti itu. Lalu kalau yang dibilang yang frozen shoulder itu justru misalnya ya, taruhlah seperti tadi contoh di depan, bahu itu punya sumbu gerak ke samping, ke dalam, ke atas, lewat depan atau lewat bawah, ke atas, ya. Lalu sedikit memutar kan. Kalau diperhatikan sedikit memutar keluar.
sedikit memutar. Kayak orang seperti kalau obeng gitulah. Jadi sedikit memutar keluar gitu kan. Nah, kalau misalnya frozen shoulder-nya seperti taruhlah cederanya bukan karena benturan jatuh atau apa, tapi lebih ke mungkin nyangklong tas yang cukup berat ataupun apa, atau posisi tidur salah, sebenarnya dilatih seperti ini aja udah cukup. Artinya ke sumbu geraknya dia dilatih tanpa beban, tanpa penekanan. Penekanan itu maksudnya dengan kekuatan otot dikencangkan, salah, tapi relaksasi aja ototnya rileks. Tapi gerakan berulang, gerakan ringan berulang, meskipun itu kecil gerakannya, seperti bahu berputar ini kecil, ini kan kecil, atau misalnya melakukan gerakan berulang gini, seperti ini, terus ke sana, seperti ini. Ini memperbaiki, ya, sambil posisi berbaring tentunya. Terus atau ke atas, ke bawah. Semua rileks. Jadi ngikuti sumbunya, termasuk yang berputar. Semua rileks. Ya. Termasuk yang keluar tadi ke dalam. Jadi dengan seperti itu pun bisa. Tanpa harus yang terapi yang terlalu canggih gitu. Coba aja dulu seperti itu. Ya, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Ini pertanyaan kedua untuk Mas Harvey mungkin. Saat ini ada yang merasa nyeri punggung dan lengannya, pegel-pegel seperti itu. Kemungkinan karena banyak bermain HP dan laptop. Nah, bagaimana ya cara untuk mengatasinya agar tidak jadi pegel-pegel atau ada latihan khusus untuk nyeri pada sisi bahu yang sering kambuh saat menulis lama? Seperti itu. Mungkin. Gimana Pak Dokter? Nah, kalau latihan misalnya punggung ya gerakan yang tadi, Apin, yang baring pasrah tadi, atau tadi laptop layarnya setinggi mata, harus tinggi mata. Kemudian kalau tadi di presentasi saya di awal tadi kan ada posisi tangan, itu kan mungkin nanti bisa diunduh di sini, Apin. Jadi pergelangan tangan. Jadi kalau pergelangan tangan itu misalnya kita terlalu tegang, sebenarnya merelaksasinya gampang, diginikan dia udah rileks. Nggak usah diginikan aja dia rileks. Diginikan. Jadi ke bawah. Ginikan aja udah rileks. Terus kalau gerakan kembali lagi sendi, poros geraknya, misalnya dia bisa gini, atau gini, atau gini. Jadi sendinya itu, atau bahu tadi sudah, atau siku kan seperti orang muter drei itu kan, berputar, itu rileks semua. Kadang kalau orang dengan nyeri di sebelah siku ini, orang mengiranya jepitan di leher, itu tidak harus, cukup dengan botol mineral, air mineral diisi air mungkin yang ukuran sedang tuh mungkin 500 cc ya, 500 mili, cukup hanya seperti misalnya saya contohkan seperti ini, terus hanya gerakannya gini-gini aja. Dan ini mungkin ditaruh di atas meja supaya dia tidak gantung. Jadi ini di atas tataan meja, terus gerakannya cuma gini-gini aja. Ini pun bisa, apakah harus di sini? Tidak, bisa divariasi, misalnya di bawah seperti ini, seperti gini. Jadi kalau diperhatikan gerakan ini semua, dia mengikuti otot, mengikuti arah serabut otot, dia mengikuti poros gerak sendinya. Jadi dia pasti akan perbaikan sendiri ya, tetapi butuh proses karena lagi-lagi otot yang cedera, sekecil apapun gerakan, dia pasti berpotensi mencederai otot. Ketika cedera itu nyata atau berakumulasi, maka dia butuh waktu untuk istirahat, untuk pemulihan. Jadi terpaksa harus dikurangi gerakan darah itu. Makanya kadang diperlukan deker, diperlukan splint, tapi menggunakan splint jangka panjang, menggunakan kalau yang HNP korset jangka panjang itu juga nggak baik. Karena justru tidak melatih otot punggung kuat. Karena tergantung dengan penyangga, kayak dikompres ototnya. Otot, bagaimanapun dia punya sensor saraf, dia punya mengenali ini kondisinya seperti apa, ini nyaman atau tidak. Makanya tadi mungkin dari Mas Apin pun di awal dijelaskan, ketika mungkin kebetulan kalau misalnya orang mau sholat berwudu itu, wudunya seperti ini tuh bukan karena tujuan sujud ya, wudu aja, tapi tanpa sadar dia itu kan sebenarnya
menstimulasi dari reseptor sensor saraf itu sendiri. Jadi kompleks gitu. Sebenarnya memang melihat tubuh itu sebagai struktur anatomi dan fungsional konstruktif, tapi komprehensif, artinya ya gizinya harus cukup. Kalau cedera otot, protein yang paling baik, ya mungkin putih telur, gitu. Jadi dokter, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dokter. Untuk ciri-ciri kita mengalami cedera jaringan bagaimana nggih dokter? Kalau cedera jaringan ketika dia akut, maksudnya barusan terjadi, jelas bengkak. Satu bengkak, artinya perubahan struktur. Deformitas itu form bentuk, jadi berubah bentuknya. Mungkin jadi lebih besar satu, lebih tingginya beda satu, itu contoh satu. Lalu kedua, ketika melakukan gerakan atau posisi yang biasanya kita normal, posisi anatomis normal itu dia tidak bisa. Aslinya kalau kita tahu posisi anatomis normal itu kan saat kita misalnya berdiri itu kan seperti ini, bukan seperti ini, tapi ini agak terbuka ke depan. Nah, ini dalam posisi seperti ini normal. Dua kaki mungkin telapak kaki mungkin jaraknya hanya satu ini ya, telapak tangan ya, mungkin 20 cm ya. Ini normal. Ketika dalam posisi ini satunya ternyata tidak bisa atau misalnya balik memutar satu atau mengeluar satu, jadi ini masalah. Atau saat dia berdiri dari belakang diperhatikan tinggi bahu sama tidak, tinggi pinggul sama tidak. Jadi tanpa sadar cedera itu akan memberikan kompensasi jaringan untuk bertahan dengan cara dia kontraksi kencang, menarik dan sebagainya. Sehingga jadi kalau nggak diperbaiki ya dia akan jadi cederanya kemana-mana itu. Makanya tadi saya contoh di awal, seorang patah kaki, tinggi kakinya jadi lebih pincang tinggi satu, didiamkan, lama-lama lututnya sakit, lama-lama pinggulnya sakit, lama-lama boyok sakit, lama-lama pundak atas sakit, lama-lama leher, itu nyata. Gitu. Itu salah satu ciri. Jadi tidak mampu melakukan gerakan sesuai kaidah normalnya. Jadi itu mungkin cara gampang ciri-ciri dari cedera jaringan. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini ada seseorang jadi pekerjanya itu dengan mengangkat beban dokter. Nah, apakah ada waktu tertentu dokter dari mulai mengangkat beban sampai munculnya gejala nyeri punggung, dan dia baru bekerja setelah 6 bulan ini, serta usianya juga masih muda dokter. Nah, si orang ini dia juga melatih agar tidak nyeri menggunakan olahraga renang. Apakah itu juga bisa membantu dokter? Ya. Memang jadi begini, renang kalau kita telaah untuk sakit punggung, khusus punggung, renang itu membantu ya. Kenapa? Karena dia mengkondisikan seluruh otot tubuh itu bergerak. Kan tadi ada namanya latihan yang kontinu, bertahap, kontinu, terukur, terprogram. Jadi rutin. Nah, itu renang seperti itu. Jadi dia seperti itu. Dia di otot ya. Tapi kalau postural, renang bukan. Karena misalnya postural ya kita harus berpikir kayak tadi misalnya contoh, ya mungkin yang cukup expert ya kayak Mas Apin lakukan tadi. Kayak yoga baring ke belakang, itu langsung membenerin postur tubuh. Tulang belakang, bener ya. Dan memang kalau bisa sisi kanan kiri tidak boleh panjang satu saat waktu baring itu tidak ada yang timpang satu, dia harus sejajar karena lama-lama dia akan memperbaiki postur, namanya untuk restorasi. Tapi ada juga modelnya, bentar saya coba contohkan. Kalau ini saya harus sambil tidur, muka-muka kelihatan. Jadi biar kelihatan ya. Jadi itu kan berulang ada tempat tidur. Jadi misalnya cukup berbaring seperti ini. Ini tidak usah pakai bantal, ya. Tidak usah pakai bantal. Oke. Terus bisa latihannya seperti ini, melutut. Ini dijatuhkan ke sini. Ke sini.
Jadi relax. Ini supaya dilatih. Sampai jatuh plek semaksimal sebisanya. Terus kemudian ini diluruskan, gerakannya seperti kipas. Cuma begini aja. Ini yang saya sampaikan namanya gerakan ritmik berulang. Jadi gerakan ritmik berulang itu otot tadi yang saya sampaikan di awal juga ada. Otot itu ada serabut otot. Dia itu lentur. Dia bisa memanjang, mengerut. Memanjang, mengkerut. Nah, sifat elastis ini yang dilatih dengan gerakan repetitif berulang. Itu satu. Yang kedua, gerakan repetitif tadi yang berulang yang ritmik kayak gitu, iramanya tetap itu, dia melatih semua serabut otot masing-masing menjaga kekompakan saat bergerak. Jadi ketika ke sana, ke kanan semua, ke kiri semua. Jadi dia melatih gerak. Itu seperti itu. Dan dia ke otak akan dikirimkan sebagai suatu memori gerakan itu. Sehingga dia akan melakukan dengan sangat lentur dan tanpa masalah, tanpa cedera. Jadi seperti itu gerakan. Dan di otot itu sendiri dia ada sensor saraf juga, di mana ya dia yang akan mengatur irama itu. Jadi begitu kita butuh seketika, maka udah langsung terkoordinir dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Ya, dokter. Ini jadi makanya gerakan ringan berulang. Ini masih ada pertanyaan lagi, dokter. Nah, ya. Bagaimana batasan sehingga kita tuh tahu tahapan yang tepat bagi diri sendiri saat mau mengubah kebiasaan supaya tubuh itu melakukan halnya secara ergonomis? Adakah yang lain selain merasa nyeri? Terima kasih, dokter. Memang kalau ergonomis itu sebenarnya dia lebih ke fungsi otot, sendi, tulang. Itu sebenarnya ergonomik itu intinya di situ. Tetapi kalau mau menelaah lebih dalam, tadi saya kasih contoh tadi yang mungkin sebenarnya kalau yang dilakukan Mas Tafin tadi yang baring itu kan merestorasi tulang belakang. Itu secara otot, sendi, tulang memang dia dikembalikan, diupayakan sudut kurvatura lengkungannya diperbaiki. Tapi kalau ditelaah lebih jauh, ya karena ada saraf parasimpatisnya tadi yang akan mengatur di denyut nadi, akan mengatur imun juga, hormon, itu benar memang. Karena ada satu penelitian, sebenarnya kenapa nggak baring biasa aja ya? Kenapa yang dilakukan tadi Mas Afin kok harus pakai duduk simpuh? Kenapa nggak udah baring aja biasa? Kan tujuannya tidak membuat beban. Ya, benar. Tetapi ada suatu penelitian, kebetulan juga ada rekan kami, kebetulan di Jogja sebenarnya dokter bedah. Dia mencoba meneliti apa sih manfaat duduk simpuh seperti itu lama. Ternyata dia merangsang kolateral pembuluh darah. Kolateral itu kolateral itu jalan alternatif pembuluh darah. Jadi kayak kalau misalnya jalan utamanya macet, dia lewat jalan tikus itu. Nah ini sebenarnya dalam posisi nekuk seperti itu tuh dia merangsang supaya kolateralnya tumbuh berkembang. Ketika pada saat dibutuhkan, entah untuk kerja berat atau apa, dia langsung siap dia. Makanya sebenarnya kalau memang mau yang sering mengeluhkan, misalnya ada mungkin sering kesemutan atau mungkin kayak varises, cobalah gerakan seperti itu, tapi semua tetap bertahap, tapi terukur. Itu nanti akan merangsang kolateral dan nanti diamati aja seberapa perbaikannya gitu. Karena yang pengalamannya sebenarnya memang perbaikan secara misalnya kalau dari kesemutan dia membaik. Kenapa? Karena alirannya membaik. Tapi di sisi lain, apakah gara-gara ditekuk terus dari kan? Enggak. Kalau kami yang coba analisanya ya otonomnya, parasimpatisnya yang simpatis-parasimpatisnya yang dirangsang. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya dari rekan kita yang dari Pekanbaru. Selama masa karantina, saya mulai melakukan jogging hampir setiap hari untuk mengurangi berat badan. Karena berat badan saya dalam kategori obes tingkat 2.
Apakah saya harus melanjutkan kebiasaan jogging karena sampai saat ini saya belum merasakan nyeri pada lutut? Terima kasih. Coba. Mas Apin masih nyambung? Iya. Masih, dokter. Nah, coba cerita yang duduk pembakaran. Siap. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan, Mas. Jadi ini sebenarnya duduk simpuh, tapi istilahnya kami itu kayak duduk pembakaran. Nanti Mas Apin mungkin cerita pengalaman dia terkait berat badan, terkait pembakaran. Sebenarnya gerakan ini tuh bukan cuma ergonomik, tapi lebih ke memadukan kayak orang bilang refleksi. Sebenarnya bukan refleksi, tapi titik meridian. Jadi kesehatan timur pun dapat dengan gerakan-gerakan kayak gini. Ini contoh gerakannya. Memang berat, iya, tapi ini entah kenapa memang mungkin sepertinya sistem simpatis parasimpatisnya yang diperbaiki. Tulang punggung membaik, terus kalau ini, nah ini seperti ini kan mungkin duduk yang tadi saya bilang kolateral pembuluh darah, tapi ada satu penelitian, memang penelitian lama, ya kalau dari meridian kan dilihat telapak kakinya nanti akan warnanya akan berbeda. Tapi pada penelitian, ada satu penelitian lama, dulu saya pernah mencoba mengkaji gerakan seperti ini, itu ketika kita melakukan gerakan menekuk seperti ini, di mana paha dalam itu seperti tertekuk, dia itu nanti hubungannya sama saluran cerna, sama ya hal seperti itu. Terus terang, kalau dibilang obes itu kan kategorinya BMI ya, BMI, body mass index, indeks massa tubuh. Tapi kan kalau dibilang BMI itu bahwa harus beratnya tinggi, itu bahwa ya bermasalah, ya kadang kalau orang tulangnya besar ya mesti beratnya besar. Jadi memang kriteria itu penting, tapi nanti kan dengan seperti ini akan terbantu. Jadi kalau cukup jogging tok kayaknya tidak semudah itu. Maksudnya bukan cukup dengan jogging saja. Meskipun lutut baik, iya, tapi jogging itu kan gerakan repetitif berulang. Dengan berat badan yang kebetulan oke, akan menimbulkan potensi cedera karena penekanan kan pada lutut. Penekanan berulang kontinu. Jadi harus dikombinasi dengan program olahraga yang lain. Mungkin itu ya. Dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga, dokter, dari rekan kita dari Tangerang. Selamat sore, dok. Saya izin bertanya, untuk posisi ketika menggunakan laptop, saya merasakan kesulitan dalam mengatur posisi yang ideal. Seperti yang kita ketahui, layar laptop dan keyboard jaraknya dekat. Jadi secara tidak langsung dalam posisi duduk, saya harus memilih salah satu. Posisi tangan yang sejajar, namun keyboardnya terlalu tinggi, sehingga posisi tangan saya kurang nyaman. Apakah saya perlu membeli extension keyboard atau apakah ada solusi lain ya, dokter? Terima kasih sebelumnya. Kalau mungkin tadi di presentasi tadi awal kan ada contoh yang saat mengetik ya. Jadi intinya mencoba mencari posisi seperti itu. Ketika keyboard terlalu tinggi, ya Anda mungkin berusaha lebih tinggi. Artinya mungkin kursinya ditinggikan, pakai ganjel di tempat duduk yang empuk tentunya. Tapi jangan lupa posisi apa tadi yang contoh tadi presentasi tadi kan kalau nggak salah bisa diakses ya. Nanti kan bisa lihat posisi yang benar seperti apa. Jadi ya itu kurang lebih modifikasinya acuannya seperti itu. Termasuk mengetik tadi kan ada juga contohnya. Termasuk tadi yang texting itu kan nggak mungkin juga textingan pakai Android terus ditaruh sejajar mata kan nggak ada. Selanjutnya, dokter, bagaimana posisi tidur yang baik agar tidak menyebabkan leher tidak terasa pegal? Apakah tidak menggunakan bantal atau seperti apa, nggih, dokter? Mengingat saat tidur kita tidak sadar posisi seutuhnya. Terima kasih, dokter. Ya, kalau memang posisi tidur dalam artian terkait tulang belakang supaya ideal, itu ya bantal yang baik itu bukan bantal kepala, malah bantal leher. Karena dengan bantal leher itu kan posisi leher seperti dikunci,
supaya tidak terlalu ketekan menekuk, terlalu begini, tapi lebih ke leluasa. Makanya kalau yang terbiasa dengan bantal yang pengennya bantal dalam artian bantal besar, ya kalau bisa bantal yang dari kepala sampai bahu punggung atas sehingga leher itu tidak diposisikan menekuk. Karena jangka panjang itu jadi masalah, bisa tahap paling dekat nyeri, nggak nyaman, nggak fresh. Tahap lanjut mungkin tidur nggak nyaman, terganggu, dan selanjutnya sampai gangguan tidur dan macam-macam. Jadi mungkin itu. Kalau yang tidur datar, yang tadi saya bilang, kalau misalnya katakanlah udah ada spring, masa springnya dijual, beli yang baru ya tidak. Tapi dimodifikasi sendiri aja. Kalau misalnya udah terlanjur saya, kalau nggak bisa beli multiplex karena mungkin belum ada keluhan, ya nggak apa-apa. Berarti modifikasi di kegiatan selanjutnya. Cara bangun tidur pun itu juga perlu giat tersendiri. Jadi saya contohkan karena ada satu penelitian juga ternyata signifikan ketika seseorang setiap bangun pasti gini. Nah, ini kayak ungkit. Ini jadi masalah karena akan jadi ungkit setelah sekian tahun dia akan jadi seperti HNP atau terpisah. Cara yang benar gimana? Ya miring dulu seperti ini, bangun. Ya, jadi gerakan ini tanpa sadar kalau diperhatikan di presentasi yang tadi intinya yang itu ada tumbuh tipe 1, 2, 3. Jadi ungkitnya di mana? Saya bangun tadi kan mengungkit di punggung sekali, 2 kali, 3 kali. Tanpa sadar dia akan akumulasi cedera. Jadi itu. Oke, dokter, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir, dokter. Jadi ada yang bertanya, apakah kerusakan saraf ini tidak bisa disembuhkan ya, dokter? Terima kasih. Kerusakan saraf yang masuk. Kalau itu cedera jaringan, itu masih bisa. Tetapi butuh waktu, ya. Makanya harus bertahap, rutin, terprogram, terukur. Tapi kalau misalnya katakanlah itu bantalan sendi yang karena prosesnya jadi rusak, jadi kurang lentur, ya itu susah. Jadi harus pakai metode lain. Tentunya dengan kombinasi dengan apakah dengan nutrisi, apakah dengan obat, atau dengan cara yang lain. Tapi pada dasarnya kita bisa mengoptimalkan kondisi terkini kita seperti apa. Seseorang yang misalnya terkelanjur punggungnya udah skoliosis, bengkok, atau membungkuk, kita sekarang berpikirnya ke depan, dia bagaimana caranya dia ke depan tetap happy, tetap fun, tetap bisa aktivitas mandiri, tanpa terlalu banyak tergantung, meskipun membungkuk, meskipun skoliosis. Makanya senam ergonomik itu ya perlu atau penting sebenarnya. Makanya kalau yang kebetulan kami kemarin sering sama Mas Sapin itu ya mungkin googling aja senam ergonomis gitu aja. Senam ergonomis kan kalau mau lebih lengkap mungkin nulis aja senam ergonomis, mungkin ada nama saya, nanti muncul suatu buku ya saya di situ. Itu sebenarnya mengajak senam itu tujuannya kepada suatu habit, kebiasaan hidup setelah hidup. Jadi kebiasaan kita seperti apa. Kalau misalnya, karena contoh gerakannya agak kompleks, bukan kompleks susah, simpel, tapi kan kita nggak mungkin mencontohkan. Tadi sih satu dicontohkan sama Mas Apin, itu contoh satu ya, atau 2, 3 tadi contoh ya. Tapi kalau mau agak detail mungkin bisa aja di browsing no. Di Google itu namanya senam ergonomik, terus mungkin ada nama saya, nanti mungkin muncul ya itulah. Mungkin itu ya. Ya. Ya, terima kasih dokter atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya.
Mungkin Dokter Trianggoro dan Mas Ervin memiliki closing statement agar peserta Health Talk Series ini menerapkan kebiasaan ergonomisnya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mas Apin dulu deh, Apin. Siap. Masih nyambung tuh, Apin? Nah, masih. apa AA suruh kasih closing statement. Ya, mungkin evaluasi selama hampir 2 bulan ini kan saya juga di rumah terus karantina, jadi bagaimanapun juga kita harus bisa menjaga value kesehatan kita dengan cara yang pertama berdoa, kemudian yang kedua tetap positive thinking, menjaga asupan gizi, kemudian olahraga secara teratur. Ya, contoh yang saya lakukan seperti ini, duduk simpuh, kemudian duduk tadi yang benar-benar kita sambil merasakan oh nikmatnya sehat, sama dengan bersyukur. Insya Allah imunitas tubuh kita juga, saya baca literasi juga kan, bagaimana kita tetap bisa survive di masa pandemi seperti ini, nikmat sehatnya. Kemudian gerakan-gerakan ergonomis yang tadi disesuaikan dengan kondisi tubuh, dengan kondisi aktivitas kita sehari-hari. Ya, bismillah, semoga kita dapat nikmat sehat sehari-hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin closing statement-nya itu, Dokter. Ya, kalau dari, ya makasih ya Mas Kapin. Kalau dari saya ya prinsipnya menjadi sehat itu kan pilihan kita. Artinya bukan kita anti dengan ada yang di sekitar kita, tapi ergonomis ini juga salah satu sikap dan pola pikir kita untuk menyeimbangkan, jadi balancing, jadi kayak harmoni, balancing antara ya selama kegiatan sehari-hari kita. Jadi sampaikan untuk tidak kecapean, itu juga benar. Tahu kapan istirahat. Kalau terlalu terpaksanya harus overtime bekerja, ya kita harus tahu kapan istirahatnya. Jangan sampai lupa. Asupan gizi penting. Harus dan juga mengenali masalah kita sejak dini. Jadi di awal sudah tahu ada masalah, ya segeralah diatasi. Jadi tidak menunda-nunda. Sehat itu murah dan sehat itu pola hidup sehat itu bisa aja tanpa obat. Ya kan Mas Afin? Baik Dokter dan Mas Arvin, terima kasih untuk closing statement-nya. Mungkin dari terakhir acara ini kami bisa berfoto bersama Dokter. Untuk para peserta mungkin bisa untuk menghidupkan videonya. Untuk foto bersama. Ada berapa banyak itu? Ini 50 Dokter, tadi sudah sampai sekitar 80-an Dokter. Mungkin dari teman-teman bisa dihidupkan videonya. Oh ya, nanti untuk ininya bisa lihat di YouTube untuk rekordannya, kemudian nanti juga bisa mengisi feedback juga di WhatsApp grup ya teman-teman. Nah sekarang foto dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk Dr. Trianggoro dan Mas Arvin atas share-nya mengenai kebiasaan ergonomi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan ya di rumah atau mungkin ada yang sering pegel-pegel seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.